karena sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya, termasuk masalah judi online, termasuk aliran dananya. Mungkin saya tidak usah ulas lagi, tapi saya mau berbicara masalah hal yang prinsip soal bagaimana tentang narkoba yang masih beredar sampai sekarang ini, dari dulu sampai sekarang, Pak. Termasuk kemarin waktu di Sulsel ada Pak Kapolda Sulawesi Selatan, kemarin sempat saya bicarakan juga ini masalah peredaran narkoba. Saya apresiasi karena kemarin di situ sudah membongkar kurang lebih 30 kilo, Pak ya. 30 kilo narkoba. Akan tetapi itu kembali lagi saya ulang bahwa ini adalah menjadi pintu masuk, Pak. Di daerah saya di Parepare itu ada pelabuhan, di mana di daerah sekelilingnya itu pimpinan bahwa narkoba belinya itu sama seperti kalau beli rokok saja, Pak. Saking mudahnya. Nah, ini menjadi catatan penting, sempat saya bahasakan kemarin waktu kunjungan di Polda, bahwa jangan dibiarkan, Pak. Ini tidak mungkin begitu saja berjalan beredar narkoba seperti ini. Bahkan anak-anak pun tahu kalau ada di situ dijual narkoba, kalau tidak ada orang yang di belakangnya, ada oknum lah. Coba ini mohon perhatian khusus Bapak Kapolri supaya bisa betul-betul diperhatikan. Saya tidak terlalu banyak. Terakhir mungkin Pak Pimpinan, saya selain dari laporan-laporan dari masyarakat, ada juga laporan yang sedikit saya mau sampaikan dari anggota Bapak sendiri ini, di mana ada beberapa daerah yang kemarin sempat saya kunjungi juga, Pak, untuk menunjang kinerja. Itu ternyata ada beberapa daerah yang belum ada kapolseknya. Ada kapolseknya tapi tidak ada kantornya, Pak. Mungkin ini buntut dari pemekaran daerah yang sehingga harus diperhatikan, Pak. Ada di Parepare itu ada dibilang Kecamatan Bacukiki, Pak. Itu tidak ada polseknya tapi tidak ada kantornya. Termasuk di Wajo. Ada kemarin saya sempat ke sana juga, polseknya tidak layak untuk ditempati. Dan terakhir ada masukan-masukan juga berkenaan dengan kinerja anggota Bapak, di mana kesejahteraannya mesti diperhatikan. Sempat ada yang curhat sama saya, Pak. Mungkin kalau curhat sama Pak Kapolri atau Pak Kapolda mungkin tidak berani. Di mana mereka itu dibawa karena tidak ada asrama lagi tempat tinggal, mereka harus istilahnya sewa kontrak. Nah, uang gaji dengan gaji yang sedikit, ngontrak, biaya anak sekolah, biaya makan, sehingga yang dia sisa dari uang gaji hampir tidak ada, Pak. Nah, ini bisa menjadi godaan-godaan ketika ini tidak diperhatikan. Nah, paling tidak mungkin bisa diperhatikan asramanya, Pak, direnov atau bagaimana supaya layak, sehingga godaan-godaan yang tadinya yang kita khawatirkan ketika misalnya ada bandar narkoba yang mendekati itu bisa terhindar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, Bapak Kapolri. Terima kasih atas kunjungannya pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Muzakir. Terakhir Pak Andi Amar. Tadi. Ya, izin silakan, pimpinan. 5 menit ya. Pimpinan suara perempuan satu lagi. Oh iya, nah, Pak Andi Amar dulu ya, baru Siap. Ibu terakhir ya. Terakhir benar ya, teman-teman ya. Siap, siap. Pak, ini waktu kita nggak cukup, Pak. Ya kira-kira ya. Yuk. Baik, sedikit saja pimpinan yang kami hormati, pimpinan Komisi 3 DPR RI dan juga anggota, dan juga Bapak Kapolri beserta jajaran dan seluruh Kapolda seluruh Indonesia. Pertama-tama kami mengapresiasi kinerja Polri yang disampaikan oleh Bapak Kapolri selama 1 tahun terakhir, luar biasa atas apa yang dilakukan
dan semoga bisa lebih baik lagi ke depannya, Pak. Kami menyampaikan apresiasi khusus juga karena kami dari Dapil Sulawesi Selatan untuk Kapolda Sulawesi Selatan karena komunikasi aktif bersama kami Komisi 3 dan seluruh masyarakat. Kami tidak banyak mengulang seperti yang disampaikan sama sahabat kami tadi, Pak Andi Muzakir. Tadi saya mendengarkan paparan Bapak Kapolri bahwa ada masalah judol yang ditangkap influencernya dijadikan duta anti judol, begitu Pak ya? Nah, bagaimana, ini sedikit saran bahwa bagaimana kalau narkoba juga seperti itu? Ada mungkin tempat di mana direhab, setelah direhab yang sudah sadar kita jadikan duta anti narkoba. Mungkin sebagai informan juga untuk memberantas bandar-bandarnya. Karena kalau dilihat dari kapasitas lapas itu yang paling banyak kemarin disampaikan adalah pemakai narkoba, bukan bandarnya. Jadi kita fokus mencari dan memberantas bandar-bandar narkoba. Itu masalah narkoba. Selanjutnya masalah misinformasi dan disinformasi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi sangat baik sekali. Ini upaya pencegahan juga kami harapkan lebih intens lagi, terutama di masa-masa pilkada saat ini. Ini penyebaran melalui sosial media, hoaks dan misinformasi ini sangat marak, Pak. Jadi harap mungkin tim cyber yang lebih aktif untuk mengendalikan isu-isu non-kredibel yang ada di media sosial, kami harapkan semoga bisa ditanggulangi. Dan selebihnya kami kembali apresiasi seluruh kinerja Polri, karena waktu juga. Terima kasih, mungkin itu yang kami sampaikan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut Ibu Widya, terakhir Pak Sudin ya. Pak Kapolri, mohon maaf ini karena semuanya ingin menyampaikan apresiasi ke Bapak nih Pak, antusias sekali. Pak Ibu Widya, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang kami hormati pimpinan Komisi 3 beserta dengan seluruh anggota Komisi 3, yang terhormat Bapak Kapolri beserta dengan pejabat utama Mabes Polri dan seluruh Kapolda yang hadir. Perkenalkan, nama saya Widya Pratiwi Murad. Saya fraksi PAN Dapil Maluku. Terima kasih Ketua atas kesempatannya. Kita semua tahu tinggal 16 hari lagi memasuki tahapan pemungutan suara pada saat pilkada. Dan hari ini hadir di sini juga Kapolda Maluku, Bapak Edi Sumitro. Kesempatan yang sangat luar biasa dan saya sangat bangga mantan Bayangkari bisa berhadapan langsung dengan Kapolri, dan tentu ini merupakan tanggung jawab moral juga saya sebagai Bayangkari. Yang saya ingin sampaikan dan memastikan kembali kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya mengenai integritas Polri dalam pelaksanaan pilkada sebagai sebuah institusi penegakan hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk mengawasi hingga menindak berbagai tindak pidana di ruang nyata maupun di ruang digital. Bagaimana Polri mampu menjamin dan memastikan bahwa berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan tersangka yang terjadi di tingkat daerah yang saat ini dalam masa tahapan pilkada ini adalah tindakan yang murni merupakan law enforcement dan bebas dari kepentingan politik praktis. Sebab dalam prakteknya sering kita temui bahwa hukum terkadang disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan pressure politik, menekan salah satu paslon dan memfasilitasi paslon lain. Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya diakses buruk hingga menimbulkan konflik of interest dan berdampak pada trust atau kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri, khususnya yang ada di Maluku. Untuk itu selanjutnya Bapak Kapolri, bagaimana Polri sebagai sebuah institusi mampu membuat borderline kepada seluruh jajarannya di tingkat daerah agar tetap berpegang pada netralitas dan profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang adil, yang fair. Hal ini harus dipertegas di dalam forum ini sehingga menjadi peringatan warning untuk oknum Polri
di tingkat daerah agar tidak menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan politik pribadi dan mengorbankan marwah institusi. Sebab saya berkeyakinan bahwa netralitas dan profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang tak mungkin dapat ditukar dengan tawaran politik maupun kepentingan subjektif. Saya mantan Bayangkari, bertahun-tahun berada dalam lingkungan Polri. Saya mendampingi suami dari pangkat mayor hingga bintang 2. Tentu saya sedikit banyak sangat mengikuti bagaimana perkembangan Polri, dan hari ini saya mengapresiasi kinerja Polri semakin hari semakin luar biasa. Ucapan terima kasih kepada Pak Kapolri beserta seluruh jajarannya, dan mudah-mudahan pilkada ke depan ini seperti pada saat Pilpres dan Pileg 14 Februari, alhamdulillah Maluku kondusif, aman, damai, dan harapannya pilkada 27 November nanti seluruh Indonesia khususnya Maluku juga aman dan tentram.